Halo semua, selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Livia. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok tiap paragraf. Selamat belajar. Saat membaca sebuah artikel atau teks lainnya, di mana kamu menemukan gagasan pokok atau ide pokoknya? Ide pokok setiap teks biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Dan perlu diingat bahwa paragraf yang baik biasanya memuat satu gagasan pokok yang terdapat pada kalimat utama. Sedangkan gagasan lain yang ada di dalam paragraf merupakan penjelas. Pertama, ide pokok yang terletak di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Kamu dapat memperhatikan contoh berikut ini. Paragraf ini termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Kalimat utama paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Berikutnya, ide pokok yang terletak di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Dalam paragraf induktif, ide dikembangkan dari khusus ke umum. Kamu dapat memperhatikan contoh berikut. Paragraf ini diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus berupa salju yang turun, keadaan kota yang memutih karena salju, dan hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah di Jepang. Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang saat musim dingin. Lalu, ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf disebut dengan paragraf deduktif-induktif atau campuran. Kamu dapat memperhatikan contoh berikut. Gagasan utama paragraf ini adalah kolesterol merupakan penyebab penyakit jantung koroner. Gagasan utama ini kemudian diikuti oleh 3 kalimat penjelas. Ketiganya merupakan penjelas atau penegas bahwa kolesterol menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner. Untuk berlatih menemukan ide pokok tiap paragraf, kamu dapat membaca sebuah artikel atau teks lainnya. Cara ini juga akan membantu kita dalam memahami isi sebuah bacaan. Demikian pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.